Aloy, kalau kemarin kita sudah bahas beli rumah secara KPR. Sekarang kita akan bahas yang lebih berbeda nih Pak. Beli rumah tapi ada unsur warisnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika saya mau beli rumah tapi nama yang tertera di sertifikat tersebut ternyata sudah meninggal? Apakah bisa Pak? Bisa, jawabannya bisa, cuman mesti lebih hati-hati lagi karena unsur waris kalau ada orang meninggal berarti kan terkait hukum waris dari orang yang bersangkutan sama ahli warisnya, dan itu hukum waris di Indonesia termasuk rumit. Jadi secara umum bisa, tapi jangan dipikirin sendiri, langsung ke notaris yang Bapak Ibu kenal misalnya, dan langsung mereka nanti yang nentuin case-nya seperti apa. Tapi prinsipnya itu jangan di-handle sendiri. Oh baik, berarti stepnya itu? Stepnya tetap ke notaris dulu, jangan langsung kasih DP atau apa. Iya, dan di titik mana saya boleh mengeluarkan DP untuk rumah tersebut, Pak? Biasanya dalam praktek itu memang kita sering lihat pada waktu satu rumah dipasarkan, si agent atau si penjualnya itu nggak terlalu terbuka, atau mungkin juga karena nggak ngerti. Jadi mereka mulai nawarin, tetapi pada waktu dicek antara yang si nawarin siapa, si penjualnya sama si dokumen itu namanya beda. Baru di situ kita tahu bahwa itu ternyata rumah warisan ya, artinya dimiliki oleh rame-rame. Nah, kapan sih DP kita sebagai pembeli aman untuk ngasih itu mulai kapan? Sebenarnya yang paling benar kalau DP udah naksir banget ya sebetulnya boleh aja dikasih, tetapi terus risiko untuk salah kasih itu besar. Jadi artinya kalau ada 5 orang yang mewarisi, anak dan lain-lain, atau istri almarhum atau suami almarhum, berarti bisa aja ribut di antara mereka sehingga uang itu akan hilang. Jadi yang paling ideal sebetulnya si sertifikat itu harus dibalik nama waris. Artinya kalau tadinya atas nama si ayah atau si suami meninggal, berarti kemungkinan besar itu harus dibalik nama ke nama istri sama ke anak-anak. Tergantung siapa ahli warisnya. Nah, siapa ahli warisnya tergantung orangnya bangsa apa, warga negara mana, terus habis itu ada wasiat apa enggak. Jadi masuknya ke hukum waris. Kembali lagi itu hal yang, kalau ditanya idealnya kapan sih DP, aman pada waktu si sertifikatnya sudah atas nama penjual. Penjual pasti banyak orangnya, karena namanya ahli waris ya. Sudah atas nama ahli waris semua ya Pak ya. Berarti rumah tersebut dikatakan sudah aman untuk dibeli ya? Kalau sudah dibalik nama ke ahli waris. Jadi semua datang ke notaris tanda tangan. Atau semua datang untuk terima DP. Jadi kalau ada apa-apa nggak bisa saling menyalahkan, mereka keikat semua. Karena sudah diterima oleh semua ahli waris ya Pak ya? Iya, mereka udah deal, gue terima DP sekian, tapi ini DP untuk bayar total dari harga penjualan misalnya 5 miliar. Tapi mereka mengakui 5 miliarnya, jangan sampai udah terima DP, tapi oh enggak, ada yang mau 6 miliar, 7 miliar, sekian, nah ribet. Oh baik, tanda jadi ya Pak ya? Iya, tanda jadi, tapi untuk yang keseluruhan harga juga udah disepakati. Pak Aloy, jika saya sudah telanjur bayar uang DP kepada penjual dan dia adalah salah satu ahli waris, karena unsur kepercayaan sih Pak, karena dia teman baik saya, jadi saya bayar DP aja gitu ke dia. Nah, itu ternyata di kemudian hari seluruh ahli warisnya nuntut nih Pak kepada saya. Apa yang harus saya lakukan Pak terhadap DP yang sudah saya bayarkan? Satu ya minta balik ya uangnya, tapi ya memang itu pertama kenapa mesti percaya begitu saja gitu ya, karena teman lah biasanya. Memang kebanyakan penipuan atau salah paham itu kan karena teman baik. Jadi dan juga karena ketidakmengertian orang. Jadi kalau udah terlanjur ya harusnya nomor 1 pulangin kalau masih ada uangnya. Terus kalau memang dia serius jual, mestinya dia ajak semua ahli waris yang lain untuk ya setuju dong, jangan cuma dia mau jual tapi yang lain nggak. Makanya penting sekali untuk seorang pembeli pada waktu ngasih DP itu jangan nggak teliti gitu loh. Dan kalau udah seorang waris kadang-kadang memang ya udah di luar kompetensinya pembeli kan, jadi lebih baik ke ahlinya. Lalu adakah surat atau akte yang membuat DP saya tersebut aman Pak? Supaya meminimalisir resiko terhadap DP yang sudah saya berikan itu hangus atau hilang. Ada, kemungkinan besar adalah kita mungkin, kayak di kantor kita kemungkinan bisa pakai escrow ya. Jadi uangnya dititip, terus dibikin satu saringan. Jadi misalnya, ini gue udah kasih lo serius, gue ada uang 20 juta, tapi gue akan kasih ke lo kalau notaris gue, sebenarnya bukan notaris gue karena notaris itu netral ya, tapi notaris yang ditunjuk oleh si pembeli itu melihat surat-suratnya.
Kalau udah oke, baru itu DP dikasih. Jadi kalau kita sebagai notaris pasti kita akan rekomen, oke, boleh kasih DP ke si A, tapi kita mesti tahu dulu semua ahli warisnya siapa. Walaupun belum balik nama waris ya, walaupun sertifikat itu masih belum dibalik nama ke 5 orang misalnya, boleh aja kita kasih. Tapi 5-5-nya harus setuju. Tapi pada umumnya kalau saya pribadi, saya nggak rekomen seperti itu. Saya lebih rekomen balik nama waris dulu, baru jual. Tapi kondisi sekarang kan banyak orang butuh uang ya, butuh uang, harganya miring banget. Jadi kadang-kadang pembeli itu ya tertarik untuk ya karena gue invest, mumpung murah, gue tangkap duluan. Jadi dia ngambil risiko dari titik dia bayar DP itu, misalnya dia ke 5 orang. Habis itu dia tetap harus nunggu sampai balik nama sertifikatnya ke semua ahli waris. Habis itu satu step lagi untuk akte jual beli ke dia. Jadi total tuh bisa waktunya bisa dari mulai dia keluar DP sampai aman, sampai akte jual beli dia bisa 3-4 bulan. Tergantung kondisi, bahkan 6 bulan, tergantung kondisi ahli warisnya kayak apa. Berarti jangka waktu untuk ada unsur warisnya lebih lama ya, Pak? Ya, pokoknya prinsipnya secara umum kalau udah ada unsur-unsur gitu, jangan ditanganin sendiri ya menurut saya ya. Nggak worth it. Iya, harus ke Kepanten ya Pak ya, Iya, ke notaris iya. dan sebagainya. Iya, baik Pak. Oke, terima kasih Pak Alay. Iya.